Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Taspen. Kembali bersama saya Devika dalam acara podcast Jam Kerja. Nah, kali ini saya bersama seorang narasumber dengan topik yang lagi hangat-hangatnya di Taspen. Nah, halo Mas Andika. Halo, selamat pagi, siang, dan sore Mbak Devika. Selamat. Sobat Topes, Sobat Taspen, selamat sore. Nah, Mas Andika, boleh dong dikenalin Mas Andika ini sebagai apa nih di Taspen? Baik, terima kasih Mbak Devika. Jadi kenalan dulu ya sobat-sobat teman-teman Ya, Taspen karena tak kenal sekalian. maka tak sayang ya. Betul sekali. Jadi saat ini saya menjabat sebagai Senior Manager Pengelolaan Investasi Langsung dan Alternatif pada Divisi Bisnis Strategis dan Investasi Langsung. Ya. Oke. Nah, baru-baru ini kan kita ada proyek nih Mas Andika Ya, kan, betul, lagi Mbak. hangat-hangat, masih hangat-hangatnya. Betul Mbak. Proyek itu namanya Oasis Sentral Sudirman. Dari namanya aja ya, aku tuh membayangkan Oasis itu kayaknya panas-panas dan sejuk-sejuk dalam waktu yang bersamaan nih. Iya. Nah, boleh dong diceritain apa yang melatar belakangi kerjasama buat proyek tersebut bersama dengan Mitsubishi dan Ben Hill Property ya? Iya. Nah, gimana tuh latar belakangnya? Oke, jadi kenapa temanya hari ini Oasis? Memang Oasis Sentral Sudirman Development yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan karena memang pada tanggal 29 Juni kemarin kan baru saja diresmikan oleh Pak Menteri sendiri langsung menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Taspen dengan mitra kerjasama Mitsubishi. Nah, kenapa mengambil nama Oasis? Sebetulnya mungkin nanti kalau teman-teman atau sobat Taspen bisa lihat di desainnya itu sebetulnya gedungnya itu salah satu fasilitasnya nanti ada semacam kayak air terjunnya gitu. Jadi memang desainnya unik sekali. Jadi memang mengambil seperti oasis di tengah padang pasir gurun gitu ya, airnya banyak segala macam itu yang menyegarkan. Memang nanti desainnya ada semacam seperti air terjunnya. Nah, yang latar belakang dari kerjasama antara Taspen dengan Mitsubishi untuk proyek ini adalah jadi Taspen ini memiliki tanah seluas 2,3 hektar itu di Sudirman mungkin sejak tahun 80-an ya. Jadi sejak dimiliki hingga saat ini tanah tersebut seluas 2,3 hektar itu belum dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Di mana saat ini lahan tersebut hanya mungkin dari sobat Taspen atau rekan-rekan sekalian yang pernah mengikuti acara HUT Taspen yang sempat dilakukan di lokasi tersebut mungkin udah hafal ya. Jadi tanah tersebut sangat luas dan saat ini hanya baru dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Nah, tentunya hasil dari pengelolaan lahan parkir itu tidak sebanding dengan kewajiban Taspen untuk membayar PBB-nya setiap tahun. Nah, sehingga ada defisit, ada selisih. Jadi antara pendapatan dan bebannya masih tinggi beban PBB-nya. Nah, tentunya tanah Sudirman ini terletak di lokasi yang sangat prime sekali, termasuk kawasan TOD Sudirman di mana lahan ini dekat dengan stasiun MRT, stasiun busway Duku Atas, stasiun LRT, stasiun KRL Sudirman sama stasiun train to Bandara BNI City. Betul. Nah, sehingga Taspen tentunya harus mempunyai rencana yang baik agar bisa mengembangkan atau memanfaatkan lahan ini menjadi lebih optimal sehingga dapat memberikan benefit yang lebih menguntungkan untuk Taspen sendiri. Lalu kenapa kita lakukan kerjasama dengan Mitsubishi sendiri? Itu awalnya adalah kita sebetulnya kita mencari partner yang tepat, yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membangun gedung yang unik, baik internasional maupun di lokal gitu ya. Nah, unik tersebut ini tentunya yang sudah sebagaimana dicanangkan adalah gedung yang super tall dan mixed use, sehingga kita membuka peluang kepada pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan Taspen dengan cara pemilihan mitra tadi. Nah, dari 10 calon mitra yang mengikuti pemilihan baik dari luar maupun dari lokal, nah terpilihlah si Mitsubishi dengan Ben Hill itu sendiri gitu. Oke, berarti memang kita sudah mempercayakan proyek ini ya dengan mitra tersebut. Betul, karena proses pemilihan mitra ini pun juga sudah dilakukan dengan proper, dengan hati-hati sekali.
dan sudah lakukan dengan baik, dengan dikaji dengan baik, dinilai dengan baik, sehingga terpilihlah si Mitsubishi Ben Hill Property ini. Oke, baik. Nah, berarti ada dong skema dari kerjasama proyek ini ya, Mas? Ya, betul. Boleh ceritakan gimana sih skema proyek ini sehingga bisa ada muncul proyek ini gitu dari skemanya? Baik, makasih Mbak. Jadi kurang lebih skemanya kerjasama, semacam kerjasama nyewakan tanah kepada Mitsubishi Ben Hill dengan jangka waktu 50 tahun. Baik. Nah, selama jangka waktu 50 tahun itulah nanti pihak Mitsubishi Ben Hill yang akan membangun gedung dan fasilitas yang nanti akan yang sudah dicanangkan, dia akan membangun, lalu dia yang akan mengelola dan mengoperasikan selama 50 tahun. Nah, setelah jangka waktu 50 tahun tersebut, baik bangunan yang berdiri di atasnya maupun lahan yang tadi kita sudah sewakan, semacam sewa itu kembali lagi ke Taspen seluruhnya, termasuk bisnis-bisnisnya nanti yang sudah ada di dalam bangunan tersebut gitu. Oke, 50 tahun ya? Iya. Itu kenapa 50 tahun dan apa sih istilah kerennya 50 tahun itu? Iya, jadi istilahnya ini sebetulnya skema kerjasamanya adalah Build, Operate, Transfer atau BOT. Baik. Nah, di mana BOT ini merupakan salah satu skema kerjasama yang memang termasuk yang diatur di dalam peraturan Menteri BUMN gitu. Jadi ada beberapa skema, tapi atas kerjasama ini kita melakukan skema kerjasama Build, Operate, Transfer BOT ke Mitsubishi Ben Hill gitu. Baik, paham. Nah, terus udah ngebahas nih latar belakang, terus skema. Nah, tujuan dan harapan pembangunan proyek Oasis ini apa, Mas? Iya, tujuannya kita optimalkan sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena ini kan tentunya keinginan Taspen adalah proyek ini adalah proyek yang sekali jadi dan akan long lasting gitu sampai kapanpun gitu ya, dan menjadi ikon dari kota Jakarta ataupun di Indonesia gitu. Dengar-dengar ini proyek ini nanti akan menjadi proyek yang tertinggi ya di Indonesia. Betul. Jadi mungkin dari teman-teman sudah lihat video atau desainnya, memang rencananya nanti ada 2 gedung yang akan dibangun di atas itu, di mana masing-masing gedung itu tingginya 75 lantai dan satu lagi 65 lantai. Baik, nanti kita akan bahas nih apa aja sih yang ada di dalam itu ya. Nah, tapi sebelum itu kan tadi sudah dijelaskan ya, namanya Oasis Sentral Sudirman, lokasi pastinya di Sudirman dong. Betul. Nah, sudah dijelaskan juga mengapa memilih daerah tersebut. Nah, kira-kira nih di lokasi tersebut, selain tadi udah disebutkan memang lokasinya strategis ya, dan buat lahan parkir. Nah, kira-kira apa sih Mas yang menjadi latar belakang lagi nih adanya pemilihan lokasi tersebut? Mungkin karena memang dia di pusat kah, atau di tengah kota, atau memang karena itu memang aset kita, atau gimana? Ada lagi nggak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, memang lokasi ini kan sangat prime sekali ya, di tengah sentral bisnis kota Jakarta, di mana semua orang seperti tadi saya sampaikan ada dekat MRT, busway, ada LRT dan segala macam, sehingga itu adalah harus tempat berkumpulnya orang-orang di Jakarta kalau ingin bekerja di Sudirman gitu ya. Sehingga kalau kita membangun sesuatu yang bagus di situ ya pasti eye-catching lah ya. Iya, gitu betul ya. Dengan fasilitas yang ada kan nanti ada fasilitasnya, ada servis apartemen, terus ada semacam kondominium, retail, office segala macam. Nah, itu diharapkan bisa menciptakan potensial value yang lebih baik yang menguntungkan ke Taspen ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi disebutkan ada kondominium, ada apa tadi yang office, kan ada 2 gedung tadi ya? Iya. Nah, yang gedung pertama 65 lantai, gedung kedua 75. Bedanya apa tuh Mas? Pembagian gedung tersebut. Terus kenapa sampai berpuluh-puluh lantai kayak gitu? Iya. Jadi yang tadi saya sebutkan 65 lantai itu nanti akan dibangun di atas tanahnya Tasrul. Jadi sebenarnya satu hamparan lahan itu terdiri dari 2 sertifikat sebetulnya. Satu atas nama PT Taspen Property Indonesia, anak usaha Taspen. Satu lagi atas nama Taspen sendiri seluas 2,3 hektar. Yang 65 lantai itu adalah gedung yang dibangun di atas tanahnya Taspen anak usaha. Di situ nanti berupa tata apartemen, jadi diperjualbelikan. Nah,
Lalu di gedung yang 75 lantai yang dibangun di atas tanahnya Taspen itu nanti ada office, lalu ada servis apartemen atau hotel. Nah gitu ya. Nah di kedua lahan tersebut nanti di bawahnya, nanti gedungnya tinggi, terus nanti di bawahnya itu di ground floor-nya ya kalau saya katakan seperti itu, baru nanti ada semacam retail lifestyle gitu. Tenan-tenan, betul. Baik. Jadi memang bukan hanya untuk perkantoran saja ya. Jadi memang nanti semacam lifestyle. Jadi para anak muda, milenial. Ya, tempat nongkrong gitu. Okay. Gitu. Ngebayangin aja udah pengen langsung jadi besok gitu Mas. Bisa nggak? Nah, terus Mas, kira-kira kapan sih waktu mulai pembangunan gedung tersebut? Jadi diestimasikan pembangunan gedung ini dimulai di akhir tahun 2021. Karena ini nanti kita akan membangun gedung yang baru, maka gedung existing yang sekarang Nara Taspen yang dimiliki Taspro itu di akhir tahun 2021 itu akan dirobohkan terlebih dahulu. Dirobohkan terlebih dahulu, nanti barulah kita membangun gedung yang baru ini. Nah, estimasi pembangunan gedung ini itu paling cepat 8 tahun, paling lambat 10 tahun. Baik. Jadi selama 8-10 tahun proses pembangunan itu bertahap atau langsung berbarengan dua gedung? Langsung sekaligus, tidak bertahap. Betul. Makanya langsung dirubuhkan dulu ya? Iya. Oke. Nah, kembali lagi nih Mas Dika. Tadi kan di awal udah dijelaskan yang oasis, tengah gurun gitu. Nah, sudah dijelaskan juga namanya artinya apa. Nah, aku kebayang nih konsepnya ada air mancur, terus hijau-hijau. Kenapa konsepnya diambil seperti itu gitu? Filosofinya apa sih? Ya, jadi yang sepengetahuan saya adalah filosofinya itu sebetulnya green building yang konsepnya itu konsepnya alam gitu ya. Dan seperti tadi saya sebutkan memang konsepnya itu desainnya itu nanti yang sebagai ikonnya di situ salah satunya adalah nanti ada air terjun, waterfallnya di situ ya, sehingga mungkin bagi para kaum pekerja yang bekerja di sekitar kawasan Sudirman itu akan menjadi lebih tertarik dan bisa melepaskan penat selepas kerja lah di situ. Jadi lebih seger gitu mungkin pikirannya, mungkin ya filosofinya bisa jadi seperti itu. Jadi nyari yang seger-seger datang aja ke Oasis Sentral Sudirman. Betul. Oke, Mas Dika, balik lagi ke laptop. Nah, kita kan udah ngomong tadi gedung ya. Proyek ini sudah disahkan lah kerjasamanya tanggal 29 kemarin. Betul, dengan Pak Menteri. Nah, dengan proyek tersebut apa saja sih benefit yang akan didapatkan baik itu untuk Taspen dan masyarakat? Iya, jadi kenapa kita atau Taspen berkeinginan untuk mengoptimalkan lahan tersebut dengan membangun gedung Oasis Sentral Sudirman? Itu yang pertama tentunya kami ingin menjadikan anak perusahaan yaitu PT Taspen Properti Indonesia itu sebagai generator revenue jangka panjang gitu ya. Baik. Lalu yang kedua, sejalan dengan rencana Taspen itu kami tuh Taspen berkeinginan untuk bertumbuh secara anorganik gitu ya. Baik. Dan tidak semata-mata tergantung kepada pasar modal. Ya, selama ini kan paling banyak portofolio kita untuk investasi memang di pasar modal. Oke. Lalu yang ketiga, dengan kerjasama ini Taspen mendapatkan keuntungan sebetulnya yang sangat baik, yaitu berupa kompensasi tunai dan kompensasi bangunan yang dibayar di depan, sehingga mengeliminasi resiko ketidakpastian imbal hasil jangka panjang. Jadi yang tadi saya sebutkan kerjasama 50 tahun ke depan tapi dibayar 50 tahun nanti, tapi dibayar kompensasi keuntungan itu di awal di saat kerjasama ini berlangsung. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentunya untuk memenuhi amanat dari stakeholder kita gitu ya, bahwa Taspen punya tanah seluas 2,3 hektar, jangan dianggurin aja dong. Jangan didimin aja ya, harus dioptimalkan segala macamnya. Ini termasuk untuk memenuhi keinginan dari stakeholder. Lalu yang terakhir adalah tentunya dengan pembangunan ini, dengan pembangunan Oasis Sentral Sudirman, diharapkan dapat meningkatkan corporate image dari Taspen dan BUMN pada umum. Ngomongin soal kemarin udah bersama dengan Pak Menteri ya, terus betul. disaksikan juga sama Kedubes Jepang. Wow, betul. Keren banget sih itu.
Nah, ada nggak sih tanggapan dari bapak-bapak itu, Pak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir langsung, atau dari Kedubes? Ya. Jadi kemarin Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir pada saat menyaksikan dan meresmikan kerjasama ini menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Jepang gitu ya. Dan Pak Erick juga menyampaikan bahwa bisa jadi gedung yang nanti dibangun bisa menjadi tertinggi di Jakarta atau bahkan di Indonesia. Tentunya dengan konsep yang green building yang friendly bagi alam gitu ya. Lalu tentunya kerjasama ini adalah start yang baik untuk Indonesia dan Jepang, dan mudah-mudahan akan ada kerjasama yang berikutnya lebih baik yang berikutnya. Itu memang keren banget sih. Saya menjadi saksi sejarah kemarin. Mbak Devika MC-nya. Itu keren banget, bisa langsung dihadiri oleh Pak Erick Thohir, alhamdulillah Kedubes bisa Jepang, bisa hadir, beliau bisa hadir. Dan dari pihak Mitsubishi juga ada ya kemarin. Nah, terus Mas, gimana sih proyek ini ya dapat memberikan dampak positif buat keberlangsungan ekonomi di Indonesia? Jadi dampak positif lainnya selain yang tadi saya sebutkan, tentunya dampak positifnya untuk Indonesia adalah pertama, proyek ini dapat meningkatkan nilai foreign direct investment. Apa sih foreign direct investment? Adalah investasi asing masuk ke Indonesia itu. Jadi proyek ini sebagai pintu untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia, terutama dari Jepang ke Indonesia. Lalu yang kedua, tentunya proyek ini diharapkan akan membawa atau menciptakan lapangan kerja baru, baik pada saat pembangunan maupun nanti pada saat gedung sudah beroperasi gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti lebih banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan, ciptakan dari proyek ini. Lalu yang berikutnya adalah tentunya proyek ini diharapkan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan kondisi COVID pandemi ini yang kita sama-sama tahu ya, perekonomian agak sedikit melambat, diharapkan dengan proyek ini akan menciptakan investasi yang lebih baik di Indonesia gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tentunya proyek ini dengan segala fasilitas yang ada nantinya, keunggulannya segala macam, diharapkan ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Baik mungkin nanti pajak berupa penghasilan dari para tenan segala macam gitu ya, atau pajak-pajak yang lain tentunya akan bisa meningkatkan pendapatan, akan bisa meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang berikutnya juga adalah yang kelima, itu diharapkan proyek ini dapat mengharumkan nama BUMN dan bisa menggerakkan roda perekonomian bangsa. Gitu. Dan yang terakhir tentunya proyek ini diharapkan dapat menjaga geopolitik Indonesia di mata dunia. Gitu. Jadi secara politik Indonesia itu menjadi negara yang comfortable untuk dilakukan investasi oleh pihak asing. Wah, pikirannya sampai sepanjang itu ya. Emang harus begitu sih. Betul. Nah, Mas Andika, ini kan sudah kita ngobrolin latar belakang sampai tujuan mulia Taspen untuk Indonesia, untuk bangsa. Amin. Nah, Mas Andika sendiri gimana sih proses dari awal? Pasti kan Mas Andika ngikutin ya dari awal sampai kemarin proses penandatanganan selesai. Perasaannya gimana sih? Ketika proyek ini sudah kelar, lega kah atau gimana? Jadi ya alhamdulillah memang sebetulnya proyek ini sudah dicanangkan sudah lama kali ya, mungkin sejak tahun 2017 gitu ya, sehingga sampai sekarang baru terrealisasi dengan baik itu alhamdulillah. Jadi ya memang perjalanannya cukup melelahkan, menyita pikiran juga gitu ya. Untungnya kami tentu tidak bekerja sendirian, ada unit kerja terkait lain yang membantu kami. Lalu ada pendampingan juga dari konsultan independen, baik dari sisi pendampingan itu dari konsultan independen untuk membantu kami melihat
pada saat proses pemilihan menilai dan apa namanya ya, melakukan scoring, melakukan penelitian terhadap beberapa aspek gitu ya. Jadi ada aspek hukum yang dinilai, ada aspek teknis. Aspek teknis itu termasuk desain gedung dan segala macam. Lalu ada aspek finansial dan komersial gitu. Jadi memang prosesnya sudah kita lakukan dengan sangat hati-hati, sudah dikaji keuntungannya seperti apa gitu ya, termasuk biaya-biayanya dan segala macam sudah dipertimbangkan dengan baik gitu. Jadi memang alhamdulillah dari sejak saya mengikuti proyek ini gitu ya, mungkin dari tahun 2017 sampai sekarang, ya jadi cukup lumayan. Berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Cukup lumayan panjang juga gitu ya. Baik. Gitu aja. Ya alhamdulillah prosesnya sudah kita lalui, baik dari kementerian, dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga sudah memberikan persetujuannya untuk kita melakukan optimalisasi di lahan Sudirman ini. Baik Sobat Taspen, itu dia obrolan santai ringan menyejukkan hati bersama Mas Andika Yudo. Nah Sobat Taspen, terus patuhi setiap protokol kesehatan yang ada mengingat kondisi pandemi saat ini masih berlangsung ya. Dan Sobat Taspen tetap patuhi protokol, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak antara sesama kita untuk melindungi kamu, keluarga, dan negara. Ya. Sobat Taspen, itu dia podcast Jam Kerja kita. Terus stay tune di official YouTube Taspen dan Spotify kita. Oke, Mas Andika, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.